Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini aku mau ngebahas tentang sebuah karakter development dari sebuah series kartun anak-anak. Jadi beberapa hari belakangan ini aku tuh suka nge-rewatch kartun dari Nickelodeon tuh, yang kalian pasti tahu waktu kalian kecil pasti nonton ini, yaitu Avatar The Legend of Aang, dan lanjutannya itu Avatar The Legend of Korra. Nah, di sini nih ada beberapa hal yang aku notice, banyak sih yang aku notice dan aku pelajari dari kartun ini. Jadi ini bukan kartun cuma buat dinikmati, buat dilihat doang gitu. Ternyata banyak banget values-nya. Contohnya adalah kayak sebuah karakter development dari beberapa tokohnya, seperti misalkan ada Katara, si pengendali air itu. Dia yang awalnya keras kepala dan nggak mau diajarin, tapi akhirnya sikap dia tuh melunak bahwa dia tuh butuh seseorang, dia butuh support dan lainnya biar dia bisa jadi pengendali air yang baik. Dan juga ada salah satu tokoh yang karakter developmentnya tuh bener-bener itu bagus banget, beneran kelihatan dari awal film sampai akhir filmnya, itu Pangeran Zuko. Kalian tahu kan Pangeran Zuko yang dibuang sama ayahnya gara-gara disuruh nyari avatar. Nah, dia tuh awalnya kan kita kesel banget tuh sama dia ya, kayak apa sih kok ambisius banget, tapi ambisiusnya bikin orang kesel gitu loh. Terus kayak nggak mau tahu harus dapat avatar. Saya nggak mau tahu kalau misalkan nggak dapat avatar, ya pengennya dapat gitu. Tapi lama kelamaan setelah dia dapat setelah dia dapat insight dari apa yang dia alamin selama ini, apa yang pamannya, kuncinya tuh di pamannya sih, kayak you need someone atau you need a company to get your new character development. Nah, karena pamannya juga ngebantu buat ngasih tahu Zuko kalau misalkan ini nih salah, ini nih bener. Jadinya Zuko yang awalnya against Avatar, lama-lama dia tuh kayak, oh ternyata Avatar yang selama ini aku cari, yang selama ini bapak saya cari tuh bukan di tempat yang salah. Dan akhirnya si Zuko itu ngerti gitu. Akhirnya dia malah gabung ke tim Avatar. Nah, hebatnya dia tuh bisa ngerendahin egonya waktu ketemu tim Avatar. Dan awalnya tuh kan pasti nggak akan dipercaya kan, kayak perubahan dari seseorang yang benar-benar drastis itu nggak akan dipercaya nggak akan gampang dipercaya sama orang-orang, karena mau ada apa nih. Jadi orang-orang tuh langsung curiga gitu. Jadi kalaupun kamu misalkan tiba-tiba berpikiran menjadi berkebalikannya orang yang kamu sekarang ini, langsung 180 derajat, kayak kalian nggak perlu buat tinggiin pride kalian, tapi lower your ego. Jadi harus emang pasti bakal baik risk and sacrifices buat mencapai new karakter itu. Dan emang sih butuh kayak orang ketiga buat buat ngebantu ngeboost kepercayaan diri kalian buat jadi pribadi yang lebih baik. Sama kayak Zuko itu kan selalu ituin pamannya, dibantu sama pamannya, disupport tuh sama pamannya. Dan itu sih yang menurut aku penting banget untuk mencapai hal yang baru di dalam hidup kamu. Dan kamu tuh harus percaya dan kamu harus yakinin apa yang beneran kamu yakinin gitu, bukan dari suruhan orang atau kepengenan orang lain. Kayaknya sekian dulu deh pembicaraan. Jadi kesimpulannya, karakter development itu akan merubah orang dengan sendirinya oleh kejadian-kejadian yang akan terjadi sama orang tersebut dan orang yang
orang yang mempengaruhi, membantu orang tersebut untuk menjadi hal yang lebih baik. Itu adalah support sistemnya juga butuh, bukan jadi kita tuh pemikiran kita penting tapi support system juga penting gitu. Dan semoga di kehidupan aku besok aku bisa jadi pribadi yang lebih baik dan berkembang gitu karakternya lebih baik dari yang sekarang. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.